Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mensimulasikan masih berhubungan dengan LED, namun kita lebih pada ke pengaplikasiannya yaitu pada traffic light. Jadi lampu lalu lintas. Jadi kita pada video kali ini kita akan membuat sebuah lampu lalu lintas. Nah, oke, langsung saja. Yang pertama adalah kita di Proteus dulu. Kita buat file baru. Lalu lintas saja saya beri nama lalu lintas. Oke, next seperti biasa kita create schematic. Next kita skip PCB-nya. Kita juga skip di firmware-nya. Oke, jadinya seperti ini saja. Diklik finish. Oke, ini adalah tampilan awalnya. Seperti biasa saya rubah menjadi putih biar enak di mata. Oke. Yang pertama tentu yang kita harus ambil adalah microcontrollernya. Di sini saya pakai Arduino, papan Arduino. Papan Arduino ini menggunakan microcontroller jaris ATmega. Ini ya, ATmega 328. Oke, selanjutnya kita mau mengontrol traffic light. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu. Traffic. Nah, ini ya, traffic light. Nah, saya ambil dulu. Jadi traffic light ini adalah seperti ini. Jadi sebenarnya traffic light ini hanyalah susunan LED saja. Seperti ini, LED merah, LED kuning, LED hijau. Yang disusun menjadi 3 seperti ini. Namun di Proteus ini kita dipersimpel. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi jika mau dirangkai secara manual, caranya adalah seperti ini. Jadi kita cari LED. Seperti ini, tentu merah, hijau, merah, kuning, dengan hijau. Nah, ini. Oke. Jadi ada 3. Ada merah, kemudian hijau sebelah sini ya. Kemudian ada kuning. Nah, ini dirangkai ke grounding seperti ini. Ya, kemudian ini ke data. Pakai resistor ya, pakai resistor kemudian ke data. Nah, ini sebenarnya mewakili komponen ini. Ya, kalau aslinya kita dibuat seperti ini, dirangkai seperti ini. Nah, tapi kalau mau disimulasikan, kita sudah punya bantuan seperti ini. Namanya traffic light langsung seperti ini. Nah, jadi intinya rangkaian yang di bawah ini persis dengan komponen yang ini persis dengan rangkaian seperti ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi ini saya hapus. Jadi traffic light-nya otomatis kita pakai 4. Anggap kita akan 4 jalur. Oke, seperti ini. Saya geser sedikit. Ini agak lebih luas. Luas juga jalurnya nanti. Oke, traffic light lagi. Seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Jadi ini adalah 4 traffic light. Anggap ini kita memiliki lintasan 4 arah. Jadi juga kita akan men-setnya menjadi traffic light 4 arah seperti ini. Nah, yang pertama lah tentu kita rangkai dulu pada menghubungkan pin Arduino-nya dengan traffic light-nya sendiri. Oke, jadi ini tergantung dari masing-masing kita mau menyambungkan pin berapa ke pin berapa. Saya ambil simpelnya saja, saya hubungkan yang terdekat saja agar lebih mudah seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk ini apa-apa saya ambil jalan jauh saja. Bentar saja.
Oke, jadi ternyata yang terpakai adalah pin 2 sampai dengan pin 13. Masing-masing mewakili lampu warnanya masing-masing. Oke, jadi rangkaiannya seperti ini. Kita bisa lihat ya, seperti ini rangkaiannya. Nah, yang pertama, kita langsung masuk ke programnya. Ini sisa di program. Langsung masuk ke programnya. Oke, yang pertama tentu di void setup ini kita inisialisasi dulu programnya dengan cara pin mode. Kemudian pin berapa yang kita gunakan, jadi kita inisialisasi semua, mulai dari pin 2 ini sampai pin 13 ini kita inisialisasi. Pin 2, output, sampai dengan pin 13. Oke, kita copy paste saja seperti ini. Kita rubah mulai dari pin 2 sampai pin 13. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, ini sudah kita inisialisasi mulai dari pin 2 sampai pin 13 ini karena kita traffic light, artinya semua adalah output seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat void. Jadi kita akan membuat sebuah void di mana untuk memudahkan kita untuk menentukan lampu dari masing-masing daerahnya. Jadi misalkan ini jalur ya. Ini jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat. Nah, yang pertama kita buat dulu voidnya. Jadi kita void jalur 1. Jalur 1 seperti ini. Nah, oke. Untuk memudahkan kita juga untuk menentukan pin-pinnya seperti ini sebenarnya, bisa kita inisialisasi dulu sebelumnya tadi seperti ini. Inisialisasinya itu seperti ini agar lebih mudah kita ingat. Jadi kita ada perintahnya namanya define. Jadi ini fungsinya untuk mendefinisikan pin berapa itu kita definisikan sebagai apa. Misalkan di sini. Ini adalah traffic light pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Maka saya bisa tulis di sini satu, misalkan ini. Misalkan ini adalah satu merah, satu kuning dengan satu hijau. Maka saya tulis 3, satu merah, satu M. Ini pin berapa? Ini adalah pin 13. 13. Nah, ditulis seperti itu saja. Nah, satu merah, kemudian kuning, hijau. Jadi merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Jadi merahnya ini di pin 13, kuningnya di pin 12, dan hijaunya di pin 11. Nah, ini merahnya pin 13, kuningnya di pin 12, dan hijaunya di pin 11. Nah, begitupun dengan yang lain. Jadi tinggal kita copy-copy. Ini hanya untuk memudahkan kita nanti untuk memprogramnya. Nah, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Masing-masing ada merah, kuning, hijaunya. Nah, untuk yang kedua itu bisa kita lihat 10, 9, 8. Jadi 10, 9, 8. Untuk tiganya itu 7, 6, 5. 7, 6, 5. Kemudian untuk 4 itu 4, 3, 2. 4, 3, 2. Nah, ini untuk menggampangkan kita untuk memprogram ini agar kita tidak usah lagi mengingat pin-pinnya. Kita hanya sisa mengingat bahwa ini adalah traffic light pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebenarnya di pin modenya tadi juga bisa dirubah seperti di atas ini. Jadi di sini tadi tinggal ditulis seperti ini sebenarnya. 1M, 1K, 1H. Nah, bisa menggantikan yang pin mode ini. Jadi tidak usah lagi kita tulis pin-pinnya seperti ini. Karena yang tadi ini sudah didefinisikan di atas sini. Oke, selanjutnya kita kembali ke membuat void.
Jadi ini adalah void di jalur pertama. Jalur pertama itu adalah jalur yang ada di traffic light pertama ini. Nah, kita buat dulu voidnya. Jadi voidnya itu ini sama dengan kalau kita mau membuat running LED. Jadi saya pernah menerangkan running LED di channel ini juga. Bisa dilihat kalau belum paham bagaimana caranya membuat void baru. Nah, caranya itu adalah seperti ini. Jadi void buat apa namanya? Ini namanya jalur 1. Jadi nanti ada void jalur 2, ada void jalur 3, ada void jalur 4. Nah, di void jalur 1 ini isinya adalah lampu merah, kuning, hijau. Makanya di sini dibuat bool. Bisa saya tulis di sini 1A, L1A. Artinya lampu di 1A. Kemudian bool lagi. Lampu satu merah ya. Ini 1M, L1M. Ini L1K. Kemudian saya buat lagi satu bool lampu satu hijau. Jadi masing-masing nanti mewakili seperti ini, merah, kuning, hijau. Namun di depannya saya tambahkan lagi L agar namanya tidak sama dengan ini tadi. Karena kalau saya cuma menamakan seperti ini, nanti programnya bingung. Ini 1M sebenarnya dia inisialisasi atau sebuah perintah atau sebuah data. Nah, jadi saya tambahkan L seperti ini. Oke, setelah ini selesai, kita buat isinya. Nah, ini kan baru judul voidnya. Nah, sekarang kita buat isinya apa? Nah, isinya adalah if jika L1M sama dengan 1, maka di sini digital write. Nah, di sini gampang karena kita sudah inisialisasi di atas tadi, tidak perlu lagi kita melihat pin berapa di sini. Langsung kita tulis sama dengan yang ini. 1M adalah high. Nah, jadi jika L1M nanti saya setting 1, maka dia akan membuat lampu 1M itu yang ini ya. 1M yang ini yang merah, lampu traffic light pertama warna merah itu akan nyala. Nah, jika tidak, saya perbesar dulu sedikit. Nah, jika tidak, else kurung kurawal digital write masih sama 1M low. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi, saya ulangi. Jadi, nanti isinya ini adalah jika L1M nanti saya isikan 1, maka dia akan membuat lampu di 1M itu menyala. Nah, jika tidak, lampunya mati. Artinya, jika saya isi 0, kan ini data bool, artinya hanya bisa diisi 0 atau 1. Makanya, jika di sini terisi 1 nanti, maka dia akan nyala. Jika diisi 0, maka akan mati. Oke, kita copy lagi. Kita tinggal copy seperti ini. Jadi kita sudah membuat untuk L1M, selanjutnya untuk L1K lagi. Nah, jadi kita tinggal rubah L1K dengan L1 hijau, kuning, hijau. Ini kuning, ini hijau. Ini kuning, kuning, ini hijau. Nah, ini sudah selesai untuk jalur 1. Void jalur satunya sudah selesai. Nah, kita akan untuk ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita buat untuk 2, 3, 4. Jadi kita tinggal copy paste saja ini. Ctrl C, ingat ya dari kurung kurawal yang bawah ini sampai di atas kita copy. Kita copy dulu menjadi 4 ya. 2, 3, 4. Nah, di jalur 2 semua yang angka 2 diganti. Ya, jadi hanya satu kali buat programnya, sisanya tinggal ganti-ganti seperti ini. Nah, angka yang 1 di sini jangan diganti ya. Ini tetap 1. Nah, selanjutnya kita pindah ke 3, jalur ketiga. Nah, semua yang angka 1 tadi diganti jadi 3. 3, 3, 3. Sorry. Baru saya bilang tadi, saya hampir salah. Oke, 3, 3, 3.
Ini juga 3, 3, 3. 3, 3, 3. Oke, menuju ke 4-nya lagi. 4, 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 4. Oke. Ini adalah program void-nya. Jadi sudah kita buat 4. Nah, ketika kita sudah buat seperti ini, sisa kita program di utamanya, di void loop-nya ini. Nah, sisa kita program di file utamanya. Oke. Jadi kita tinggal tuliskan nanti jalur 1. Jalur 1 itu apa isinya? Jalur 2 apa isinya? Jadi jalur 1 misalkan seperti ini ya. Kita coba dulu. Jadi kita sudah main logika di sini. Perhatikan, ini kita awalnya di jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4. Jadi contohnya awalnya di jalur 1 kita yang jalan duluan adalah di jalur ini, baru ke sini, baru jalan ini, baru jalan ini. Oke, jadi nanti itu di sini itu hijau, di sini merah, di sini merah, di sini merah. Oke ya. Saya ulangi, di sini hijau, di sini merah, di sini merah, di sini merah. Nah, oke. Kita buat seperti itu. Ingat ya, di sini ada 3 variabel. Jadi seperti ini sebenarnya. Kalau kita buat seperti ini kan merah. Ini kan jalur 1. Ini lampu merahnya, ini lampu kuningnya, ini lampu hijaunya. Oke. Kemudian atau kita coba dulu seperti ini sebenarnya. Nah, seperti ini. Jadi kita jalur 2, jalur 3, jalur 4. Masing-masing ini mewakili, ini merah, ini kuning, ini hijau. Oke, contohnya di sini. Di jalur pertama, saya nyalakan itu lampu hijaunya. Maka yang ini yang menyala. Maka ini otomatis 0, ini juga 0. Di jalur kedua, yang saya nyalakan itu adalah merah. Karena cuman di sini yang hijau. Nah, makanya yang di sini 1, di sini 0, di sini 0. Begitupun dengan jalur 3 dan jalur 4. Jadi intinya di sini adalah cuman jalur pertama ini yang jalan duluan. Oke. Kita coba compile dulu untuk mencek kesalahannya. Ini boleh di-save traffic light TL saja ya. Save. Oke, ini proses compiling. Oke, ternyata ada kesalahan. Oh, sepertinya saya salah dalam memposisikan definisinya. Harusnya kayak seperti ini. Pin 2 itu diinisialisasi sebagai PTF. Saya cek dulu. Ini define 2 macro names masih identifier. Sepertinya ada kesalahan. Oke, ternyata tadi ada kesalahan. Ternyata ini tidak bisa di define itu ternyata awalnya itu tidak boleh angka. Jadi kita ganti saja. Di sini tadi 4 hijau. Kita ganti saja. Kita tambahkan saja di awalnya boleh huruf misalkan P ya. Artinya P ini pin. Oke ya. Pinnya ya pin 4H seperti itu. Jadi di sini otomatis semua yang PP seperti itu kita ganti. Seperti ini ya. Oke. Jadi ini pelajaran lagi ya. Saya juga tadi lupa bahwa kalau di define itu
tidak boleh angka di pertamanya. Kita harus menggunakan huruf. Oke, jadi tinggal ditambahkan saja huruf di awalnya, itu sudah aman. Harusnya ini sudah aman. Kita coba compile. Oke, ini sudah aman ya. Ini sudah done compiling, tidak ada masalah. Selanjutnya kita cari file hexnya. File hexnya itu ada di sini. Di tem Arduino build 730882, kita langsung load saja di situ. Caranya itu adalah klik di Arduino-nya di sini, di simulasinya, kemudian di program files, di load filenya sesuai dengan lokasinya ini, di C, program data, user ya, di user, ROG, app data, lokal, kemudian tem, kemudian Arduino build-nya 730.882 ini, kemudian ini tadi traffic light-nya namanya. Ingat ya, ambil file hex yang ini, bukan yang ada tulisan bootloader-nya seperti ini. Oke, di open. Oke, kita coba run. Kita run. Oke, diperhatikan ya, ini sudah hijau, merah, merah. Nah, tunggu dulu. Sepertinya kita ada kesalahan. Di pin ini harusnya nyala, tapi kenapa tidak menyala? Pin 432, sepertinya ada masalah di 432-nya. Oh iya, sorry ya. Ini harusnya tadi di sini, ini kan tadi harusnya isinya 234 ya. Ternyata ini belum saya ini, harusnya di sini tadi tulisnya P4 seperti ini ya. Karena ini kan harusnya isinya pin 2. Pin 2 ini kan P4H. Ini kan harusnya ya pin 2. Harusnya di sini P4H. Di sini P4K. Nah, di sini harusnya P4M ya. Kan di sini pin 4. Pin 4 ini kan inisiasinya P4M. Ya, oke. Kita compile lagi. Oke, kita coba lagi. Oke, ini sudah jadi ya. Sesuai dengan programnya ini. Di sini hijau, kemudian di sini merah, merah, merah. Oke, selanjutnya kita mau buat kondisi kedua. Kondisi kedua itu adalah hijau ini ke kuning dulu, baru merah. Nah, pada saat di merah ini harusnya berganti menjadi hijau. Jadi, ini lagi yang jalan. Oke, kita coba. Oke, untuk agar lebih bagus tampilannya, saya membuatnya seperti ini. Saya membuat ini menjadi satu baris saja. Oke, sebelumnya saya mau membuat sebuah data, namanya adalah waktu. Jadi saya membuat sebuah data integer. Nah, saya beri nama waktu hijau. Kemudian, waktu hijau seperti ini saja. Kemudian ada juga integer satu lagi, saya beri nama waktu kuning. Jadi kan ada waktunya hijau nih, baru ke kuning, baru kuning itu ke merah. Jadi ada waktunya hijau itu biasanya lama, kemudian ada waktunya kuning. Waktu kuning itu kan biasanya sebentar. Jadi kuning itu munculnya cuma sebentar, baru langsung merah. Nah, ini makanya saya buat dua waktu seperti ini. Jadi ini hijau, anggap hijau ini jalannya dia 1 detik, 2 detik. Nah, kuning ini jalannya cuman misalkan 200 milisecond saja. Oke ya, seperti ini saja. Ini kan cuma coba-coba dulu. Oke. Mungkin ini kepanjangannya. Saya tulis saja W besar. Kemudian begini ya. Artinya ini waktu hijau, ini waktu kuning. Oke ya.
Oke. Selanjutnya di sini jadi saya nanti di sini tinggal tulis delay. Nah, ini kan hijau nih. Ini kan hijau mau ke kuning, artinya kita pakai waktu hijau. Hijau. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah ini hijau, harusnya kan dia berubah menjadi kuning. Nah, yang berubah menjadi kuning itu adalah lampu hijau tadi yang ini. Berubah menjadi kuning. Nah, seperti ini. Nah, waktunya itu berapa? Itu tergantung dari yang di atas tadi. Makanya di sini kita beri waktu kuning. Nah, jadi di sini itu tundanya untuk lampu hijau itu selama 2 detik atau 2000 milisecond. Kemudian tundanya untuk muncul lampu kuning ini adalah 200 milisecond saja. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya akan pindah ke jalur selanjutnya. Di kondisi ketiga itu, jadi kondisi ketiga itu sisa berulang ya. Ini kita copy saja ini 2. Nah, kondisi ketiga itu kan kondisi ketiga kan ini yang hijau, yang lainnya ini yang ini hijau, yang lainnya ini merah. Jadi bergantian lagi di posisi ini lagi yang hijau. Makanya di sini yang lain di setting merah. Nah, di sini yang kedua yang hijau. Nah, yang di atas ini di settingnya hijau di jalur 2 ini. Nah, yang di bawah ini di settingnya kuning. Ini kan lampu hijau nih yang nyala. Ini di bawah lampu kuning. Oke ya, seperti itu. Nah, kita coba dulu. Dua bagian dulu. Oke, compilingnya sudah selesai. Di sini kita tinggal stop baru play kembali. Oke, nyala hijau selama 2 detik. Nah, ada salah ya. Oh, sorry. Sorry ya. Ada salah tadi. Di sini merah ya. Ini hijau. Ini kan merah, kuning, hijau. Di sini harusnya seperti ini. Di sini hijau, ini hijau. Nah, seperti ini harusnya. Sorry, ini merah, di sini harusnya merah. Karena untuk jalur kedua ini untuk ini ya. Posisi kedua ini jalur kedua lah yang berfungsi, maka disinilah yang hijau dan kemudian kuning. Oke, kita compile. Oke, kita play. Nah, hijau, kuning, merah. Di sini pindah jadi hijau. Nah, kemudian kita tunggu lagi 2 detik, kuning, hijau. Nah, seperti itu. Ini baru 2. Jadi nanti lampu ketiga, keempat itu, traffic light ketiga, keempat, kita tinggal copy paste seperti ini lagi. Nah, di sini lagi merah ya. Di sini jalur keduanya jadi merah. Nah, jalur ketiga lagi yang berubah menjadi hijau dan kuning. Nah, di sini kuning, di sini hijau. Nah, begitupun nanti untuk kondisi yang traffic light keempat ini. Nah, di sini ini masih merah ya. Di sini merah. Di sini merah. Di sini juga merah. Nah, di sini lagi yang hijau, kemudian kuning. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, tadi kuningnya mungkin terlalu cepat, saya naikkan menjadi 500 saja. Oke, ini sudah jadi. Kita compile. Oke, kita stop baru play kembali. Oke, diperhatikan ya. Ini hijau, kemudian kuning, kemudian dia pindah ke hijau, merah, yang jalur kedua lagi. Jadi harus di sini lagi yang jalan, pindah lagi ke sini. Nah, jalur ini lagi yang jalan. Kemudian selanjutnya pindah lagi ke sini. Seperti itu ya. Ini sudah loop. Kuning, baru merah. Nah, ini lagi yang hijau. Nah, seperti itu ya. Ini sudah loop. Ini sudah loop kembali ke atas. Nah, itulah tutorial singkat kita tentang bagaimana kita membuat sebuah traffic light di simulasi Proteus. Sekian video kali ini. Semoga apa yang saya
videokan ini. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.